warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sekarang sedang berada di kawasan Flyover Jombor, Sleman, Yogyakarta. Nah, tepat di belakang saya ini terdapat makam yang lokasinya cukup tersembunyi di antara keramaian kota Jogja. Tepatnya ada di selatan Flyover Jombor dan makam tersebut berada di bawah pohon beringin. Langsung saja kita cek di lokasi. Ya, jika dilihat dari bentuk dan model nisannya masih tergolong baru. Mungkin saja di sini memang ada seseorang yang merawat dan menjaga makam ini. Dalam nisan ini terdapat tulisan Kanjeng Rayung Kusumo dan Rayung Sakti. Namun tidak ada tanggal ataupun tahun wafatnya. Menurut artikel yang saya baca, nama Rayung sendiri konon merupakan sebuah nama yang unik dari sekelompok bangsawan, entah dari era Mataram ataupun era Majapahit. Dalam artikel juga dinyatakan bahwa tidak hanya 2 orang yang dimakamkan di area ini, namun masih ada satu lagi, yaitu bernama Rayung Amboro. Namun semasa hidupnya, Rayung Amboro ingin bersatu dengan bumi tanpa pamrih dan tanpa tanda. Menurut kisahnya, mereka adalah para pengembara yang mencari nafkah sambil mengamen. Rayung Kusuma dan Rayung Ambara sebagai pengiring, sementara Rayung Sekti sebagai pelantun, tembang atau sinden sekaligus penari. Dalam pengembaraan tersebut, sampailah mereka di sebuah mata air yang muncul di bawah sebuah pohon beringin besar ini. Dan mereka memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon beringin ini. Angin semilir, hawa yang sejuk dan gemericik air menambah suasana teduh di tempat ini dan membuat ketiganya kerasan berada di sini. Salah satu dari ketiga rayung tersebut mengatakan akan tidur di sini. Ternyata ketiganya malah tertidur di bawah pohon besar ini, dan anehnya tidur mereka tidak hanya tidur biasa, namun tidur mereka untuk selama-lamanya. Ketiganya lalu meninggal bersama di bawah pohon beringin ini di dekat mata air. Nah, tampak juga di sini seperti ada sumber mata air yang berada tepat di samping atau di depan nisan Rayung Kusumo dan Rayung Sekti. Makam Kanjeng Rayung ini juga mitosnya dikaitkan dengan pembangunan Jalan Lingkar Jogja atau yang biasa disebut Jalan Ring Road. Jalan Ring Road ini dibangun sekitar tahun 1983. Pada saat itu pembangunan digagas oleh Keraton Jogja bersama kampus UGM. Sebelum dibangunnya Jalan Ring Road ini, makam Kanjeng Rayung memang sudah berada di bawah pohon beringin. Jadi dulu awalnya sebelum ada Jalan Ring Road ini, yaitu area persawahan, perumahan, dan jalan-jalan sempit. Dan pada akhirnya tahun 1995 Jalan Ring Road ini sudah bisa beroperasi. Dan yang menjadi mitosnya, di bagian Ring Road Utara, tepatnya di kawasan makam Kanjeng Rayung ini, dulu waktu pembangunan Jalan Ring Road, makam Kanjeng Rayung memang tidak mau dipindahkan, yang mengakibatkan posisi Jalan Ring Road Utara yang berada di kawasan makam Kanjeng Rayung ini sedikit berkelok karena menghindari makam yang tidak mau dipindahkan. Wallahu a'lam, apakah cerita ini fakta ataupun hanya mitos? Karena sampai saat ini saya juga belum mengetahui sejarah yang tertulis dengan pasti. Sedangkan yang tertulis pada nisan yaitu hanya tulisan nama yang diartikan pada masa itu beliau hidup di era Majapahit ataupun Mataram Islam. Makam Kanjeng Rayung ini kedepannya juga akan terdampak jalan tol layang Jogja Solo yang rencananya akan dibangun tepat di sebelah selatan Flyover Jombor ini. Apakah makam ini akan dipindahkan ataupun tetap berada di sini, belum tahu kepastiannya. Yang jelas di area makam Kanjeng Rayung ini sudah terdapat patok ataupun tanda yang nantinya area ini akan digunakan untuk jalan tol layang.
Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata ataupun salah penyebutan bisa dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan support terus channel Hobi Menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.